kecil, udah mah jauh nganterinnya cuman permen. Lagian ngapain ya ada yang di toko-toko online tuh permen diecer jual satuan kan bikin kurir capek nganterinnya ya. Capek ketokin satu-satu, tok tok tok, paket, Masya Allah ya. Waktu itu kan pandemi ya. Jadi boro-boro ada ngebukain pintu. Yang nganterin kok Denis? Oh enggak boro-boro, siapa lu? Enggak dikenal ya. Boro-boro. Malah disuruh nah pandemi gak boleh keluar. Lemparin aja ke dalam. Nah, lemparin udah. Nyampe tengah jalan lupa. Oh iya itu TCOD. Aduh harus nalangin ya. Nah segala macam lah itu. Ah udahlah pokoknya berangkat glowing, pulang-pulang udah kumal lah. The kill and the kumal ya. Maka ya udah itu masalah satu episode. Tapi dulu ngambek ceritanya ke Allah. Apa-apaan nih? Mana hijrah? Percuma udah nonggeng, udah sujud, udah sholat. Mana malah habis kayak gini? Gak sesuai janjinya. Ya. Terus setelah dipelajari ada satu nasihatnya. Ini salah satu yang nasehatin. Dan bahkan ada orang bule di video-video tentang yang kayak orang-orang bule dapat hidayah gitu. Dia bilang kayak gini. Ada ayat kayak gini. Orang kalau makin dekat sama Allah. Kayak contoh ya surat Al-Ankabut ayat 2, surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku-ngaku udah beriman sebelum kalian diuji. Kalau bahasa kitanya, lu jangan ngaku-ngaku beriman deh sebelum diuji. Jadi makin beriman, ya tapi ya juga sih, ya kan? Kita misalkan pernah berbuat salah nih. Pengen minta maaf ke orang yang kita berbuat salah, pasti diuji dulu dong. Ini orang udah layak dipercaya lagi atau belum? Wajar sih ternyata ya. Tapi bahkan ditegasin. Al-Baqarah 155 dan 214-nya. Walanabluwannakum bisyai al-ayat ya. Jangan kalian mengaku bisa ke surga sebelum kalian diuji dengan berkurangnya jiwa, buah-buahan, harta, segala macam. Jangan kalian bisa ngaku ke surga sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian diuji dengan segala macam kepahitan itu. Jiwa tergoncang dan lain-lain. Yang sampai bahkan siapa sih orang-orang terdahulunya? Tadi. Para sahabat yang dampingi Nabi, para Nabi, orang-orang soleh. Mereka aja sampai nanya di Al-Baqarah 214. Mata Nasrullah, ini kapan datang pertolongan Allah? Tapi ditutup di ayat 155-nya malah ditutup. Wabasyiris sobirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang diberi kabar gembira? Ayat 156-nya. Alladzina idza asobathum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang yang ditimpa kejadian apapun dia akan berkata, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sehingga punten ya, kita itu ternyata menderitanya sebetulnya karena salah meletakkan apa yang di hati. Terus diaku-akui, contohnya gini lah paling gampangnya. Saat saya mau ke toilet, boleh titip handphone? Boleh. Saya pulang dari toilet, boleh saya ambil gak handphone saya? Sangat boleh. Boleh. Ustadz marah gak kalau saya ambil handphone saya sendiri? Ikhlas ya, gak apa-apa. Kenapa? Ustadz sadar bahwa itu bukan milik beliau. Ya. Atau gini deh, ada yang kesini naik motor? Misal bukan doa ya. Pulang dari sini motornya hilang, sedih gak? Sedih ya, oke. Manusiawi gak apa-apa. Tapi misal di desa Sragen di Pulau Jawa, ada orang namanya Pak Burhan. Tinggalnya di RT 3, RW 5. Pokoknya kalian gak kenal lah siapa dia. Ya. Dan dia ternyata orang yang gak dikenal ini, motornya sama-sama hilang. Kalian sedih gak motor orang itu hilang? Enggak kan? Bahkan kita gak tahu bahkan kalau motor dia hilang. Tapi kenapa kita gak sedih? Orang bilang, kok manusia sedih kan kalau kehilangan? Enggak. Kalau manusia sedih karena kehilangan, satu orang hilang motor, satu planet bumi berduka. Tapi kapan kita benar-benar lebih sedih? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku, buktinya motor Pak Burhan hilang kita gak sedih. Baru sedihnya pas motor saya yang hilang. Kenapa ngaku-ngaku? Padahal ditegasin oleh tadi ayat 156-nya bahwa jangankan yang disaldo, yang diparkir di depan, yang disimpan di brankas, di rumah, di tabungan. Yang nempel sama badan aja, kata Allah harus pulang duluan, pulang. Lepas ke tangannya atau gimana. Ya. Terus kitanya
Ngaku-ngaku sebagaimana tadi ketika udah pulang dari toilet ngambil handphone, ketika udah tahu bahwa itu titipan, tapi kitanya ngerasa, enggak, ini kan hartaku, ini kan rumah yang aku bangun 20 tahun, ini kan karir yang aku tempuh selama 30 tahun, ini milikku loh semuanya. Udah tahu titipan di aku. Seolah-olah kata Allahnya teh mungkin gini ya, hey hamba nih buat kamu ya, nih harta, nih jabatan, nih popularitas segala macam. Ujian nih buat nyari tahu, kamu teh tambah baik apa tambah rusak? Ternyata tambah jauh dari Allah, tambah rusak. Diambil. Apakah Allah benci? Enggak, justru sayang. Sebagaimana anak udah makan permen terus sampai sakit gigi, udah sakit gigi masih ngambil permen. Diambil gak permennya sama orang tuanya? Ya biasa anak ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa aku permen doang gak dibeliin? Ibu gak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Karena sayang. Kalau ibu gak sayang, pasti kayak gini. Nah, ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis. Kalau kurang ibu tahu, itu gak sayang. Ya, kan justru karena sayang kan. Meskipun gak nyambung dengan kasih sayang yang diharapkan oleh si anak. Sama. Jadi ketika akhirnya, jangan heran kalau nanti misalkan, kok kenapa setelah mualaf saya malah habis-habisan uangnya. Dulu saya kaya, kenapa setelah hijrah saya malah makin hancur? Punten, Allah sedang mencabut segala yang melekat di hatimu. Karena memang tadi kalau pengen bahagia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu. Menyadari ini semua bukan punya kita. Dan akan kita makin sulit bahagia selagi itu kita akui sebagai milik kita. Hartaku, jabatanku, semuanya. Kapan kalau pengen benar-benar bahagia? Justru ketika tidak dikejar satupun, dilepas semuanya. Kecuali tinggal Allah saja. Sehingga akhirnya ya udah gak punya alasan untuk kecewa lagi. Karena kan gak ada hal yang bisa bikin kita tambah jauh dari Allah kalau mau jujur. Dicaci, dia transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Kelakuannya nyebelin, kan kita meninggal gak ditanya kelakuan orang. Tapi kamu udah nolongin dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Apa juga artinya satu dunia benci tapi kalau Allah sayang, tetap selamat. Sehingga akhirnya di situ baru mulai nyambung. Iya ya, ternyata ada cara untuk bahagia tanpa alasan dan tetap jadi orang baik tanpa alasan bahkan. Kapan? Justru ketika ngelepasin itu semua, udah tinggal Allah aja. Sehingga akhirnya pantesan nyambung. Oh pantesannya para nabi teh pahala segitu banyak, dosa terampuni, tapi kok ujiannya parah banget. Tapi tetap jadi orang baik lagi. Ngejar apa sih mereka teh? Duit gak dapet. Ya ada sih nabi yang jadi raja, tapi kan lebih banyak yang ujiannya pahit. Ya, ngejar apa mereka teh? Ya, ternyata yang sederhana, mereka sudah tidak ngejar-ngejar apa-apa lagi. Kecuali cuman Allah. Kita Sokra, sekarang ngejar 1 miliar. Pas udah punya 1 miliar dikira udah bahagia. Pasti pengen 1 miliar selanjutnya. Benar kata Nabi kan, manusia punya gunung emas segede Uhud, dia bakal minta gunung emas yang kedua. Sampai mulutnya udah penuh sama tanah. Maksudnya kalau udah dikubur baru selesai, dia gak mau apa-apa lagi. Ya. Sehingga di saat itu, iya, punten, semua agama memang ngajarin berbuat baik. Tapi kalau perkara untuk bicara berbuat baik karena apanya atau bahagia tanpa alasannya, alhamdulillah menemukan di Islam yang lebih menenteramkan dan menenangkan. Kok di luar artinya ada istilah karma, di Islam ada nggak karma? Di Islam adanya Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, itu untuk dirimu sendiri, begitu juga sebaliknya, seolah mirip ya dengan karma ya. Atau misalkan Azalzalah surat 99 ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala berbuat di dalam Islam. Kalau di luar Islam berbuat baiknya karena tadi takut karma. Kan kalau saya berbuat baik dapat karma baik, nanti saya pasti dibaikin lagi. Kalau saya berbuat buruk, saya pasti nanti suatu saat dijahatin sama orang. Di Islam sederhana, kenapa kamu berbuat baik? Allah suka, udah. Ya, kenapa kamu gak berbuat baik? Kata Allah jangan, udah sesederhana itu. Sehingga udah gak perlu alasan. Sampai lihat kan, orang akhirnya makin soleh ya, makin dekat dengan Tuhannya.
Bukan berarti setelah makin soleh masalah hidupnya selesai sampai mati udah gak ada masalah. Oh enggak, bisa jadi tambah banyak. Tapi lihat kenapa mereka bisa tetap terus bahagia, nikmat hidupnya. Ya, karena sederhana tadi, sudut pandangnya aja yang udah berubah. Dulu bahagianya yang aku suka, sekarang bahagianya yang Allah suka. Dulu bertanya apa aku sudah bahagia, kalau sekarang bertanya sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Lebih udah itu aja terus yang dikejar. Yuk, bismillah. Kalau pengen nangkep ayam, jangan dikejar. Da ayam tuh lincah. Kalau mau, taruh makanan, ayamnya datang, tutup, selesai. Kalau mau nangkep kupu-kupu, ya apalagi lebih gak bisa dikejar. Dia bisa terbang, kita gak bisa. Terus gimana nangkep kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, taman. Gak cuman kupu-kupu yang datang, capung, nyamuk DBD, datang semua tuh ya, Masya Allah. Ya, tapi ya lihat, yuk. Kalau pengen dapat itu semua, yuk tanam kebaikan pada diri kita. Nanti Allah yang bimbing jalannya. Ya, sehingga akhirnya, keren Islam teh Masya Allah. Melepaskan manusia dari dulu ada perbudakan secara nyata. Tapi sekarang juga manusia dengan Islam dibebaskan dia dari diperbudaknya dia oleh keinginan. Kita sama anak-anak bisa kalah bahagianya. Anak-anak gak perlu apa-apa untuk bahagia. Kita malah sulit bahagia. Padahal yuk jujur, kita sama anak-anak pengetahuannya banyakan siapa? Orang dewasa, udah ngaji, udah kuliah, udah kursus, udah sering nonton YouTube, life hack dan lain-lain. Ya, anak-anak gak ngerti. Anak-anak sama orang dewasa, uangnya banyakan siapa? Orang dewasa, kecuali Rafathar sama Cipung ya. Mereka emang, ya mereka gak request lahir di keluarga yang itu ya. Tapi coba lihat ya. Uang dan pengetahuan banyakkan kita, tapi kenapa kita tidak lebih mudah bahagia dibanding anak-anak? Sederhana, di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Kita makin gede, makin meletakkan pesaing Allah di hati kita. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Gini ya rasanya punya uang banyak, enak. Gini ya rasanya punya popularitas, enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati. Sehingga ada orang-orang nanti yang berkata, percuma gaji 10 juta sebulan, saya mah baru bahagianya nanti itu kalau rumahnya segede dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa guru gitu? Dulu kita pernah jadi anak kecil yang bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede, makin pintar, makin banyak pengetahuan, makin sulit bahagia? Sesederhana itu, kita naruh pesaing Allah di hati kita. Islam tuh benar-benar menyerahkan, udah kepasrahan, lepas segala-galanya, tinggal Allah doang. Karena itu ketika udah gak ada lagi yang melekat, udah dia punya segala macam alasan untuk bisa bahagia. Tapi selagi terus masih ada yang dikejar-kejar dan itu bukan Allah, akan selalu menemukan cara untuk tidak bahagia. Ya, kan bahagia bukan karena tidak ada nikmat ya, tapi karena tidak ada syukur ya. Makanya para maling di negeri ini masih aja nyuri ya. Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah ya. Sama kayak pacaran sekarang disebut, dia bukan pacar saya kok, dia support system. Cia elah support system ya. Ya. Dah istilah. Nah itu yang kami dapati dari Islam. Membuat manusia menjadi sebaik-baiknya hamba. Bisa bahagia tanpa alasan. Bisa berbuat baik juga terus jadi kebaikan, sederhana. Kita bisa milih kok. Penutup ya sebelum nanti dibuka, izin. Ada bapak-bapak bakar sampah waktu itu. Nemu ular. Diem aja ularnya, kirain teh mati. Ya udah biar nggak nakutin orang, diambil buat dilemparin ke api buat dibakar. Pas dipegang, matok ngigit, cetak, kaget, kelempar ke api ularnya. Begitu ularnya kelempar ke api, si bapak-bapak malah ngambil besi kayu yang panjang untuk nyelamatin ularnya dari api. Yang ngeliatin bingung, Pak, Bapak kan habis digigit sama ular itu, kenapa nyelamatin ularnya? Apa jawabannya? Ular matok, gak bisa milih, dah ular. Emangnya ular kalau pengen matok ngeliat mukanya nyebelin, kayaknya banyak utang nih, saya patok nih, enggak kan? Mau ganteng, mau cantik, mau cewek, mau cowok, kalau dia ngancam ularnya, ya dipatok, ya gak? Manusia, aku tahu aku diciptakan untuk beribadah dan aku bisa memilih mau melakukan apa. Dan saya memilih untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Ya, coba. Ketika kita udah ngaji, terus akhirnya kita difitnah, balas fitnah. Dicaci, balas caci. Disikut, balas sikut.
Terus buat apa kita kuliah tinggi-tinggi, belajar sering-sering kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Fitnah buruk gak? Fitnah buruk gak? Buruk, udah tahu buruk, kita sengaja dengan balas fitnah dengan keburukan yang sama. Buat apa tuh ngaji sejauh ini? Ya, yuk kita bisa milih. Ngaji salah satu alasannya yuk, kita jadi makin tahu kelemahan kita. Kalau makin ngaji malah makin jago nyari kelemahan orang lain, bid'ah tuh yang itu, kafir tuh yang itu. Yuk ada yang salah. Kok tapi dia beneran salah? Ya udah atuh dakwahi, nasehatin, udah rangkul sama-sama. Jadi orang soleh yang baik, ketemu orang soleh itu enak sebetulnya. Ya, kok ini di hadapan orang soleh-soleha kayak gini, nggak takut salah ngomong? Enggak. Karena kalau saya salah ngomong, pasti dibenerin. Kan ini orang berilmu semua. Dan saya ngebicaranya bukan pengen bikin kalian kagum, tapi lagi ngomongin kebenaran. Ketika ada yang salah, pasti dibenerin. Ya, kalau ternyata bahkan, jangankan bicara berbuat salah, datang bawa dosa ke orang soleh, dirangkul, yuk. Kita sama-sama jadi baik. Saya juga pernah berbuat dosa. Yuk jadi baik. Nah kalau sekarang di sini ada yang datang ke sini, gara-gara datang ke sini diomongin, Allah so alim, dulu juga pargoy, joget TikTok, ya sekarang ngaji, share-share hadis, so alim lo. Jawab, ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil gak jadi baik? Ya Allah tolong jadi. Allah gak tolong ya gak jadi. Namanya ge hamba. Yang saya tahu kalau Allah udah benci sama saya udah dimatiin waktu lagi maksiat kapanpun itu. Kenapa Allah masih izinin saya hidup? Allah masih nyisain saya waktu. Dan saya pengen gunain waktu itu untuk kebaikan. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Soleha ngaji bukan tanda orang soleha. Tanda orang pengen jadi soleha, baru gue pengen. Allah tolong ya jadi, Allah gak tolong ya udah. Tugas kita ikhtiar. Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir kok. Bismillah. Itu yang didapat dari Islam ya, kalau untuk saya pribadi. Tapi bismillah ya. Cepat atau lambat, suka tidak suka, kita pasti butuh Allah. Pasti nyari Allah. Pasti nyari Allah. Pilihannya dua tapi. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Malas ngaji, paksain. Malas baca Quran, paksain baca Quran. Malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Ya, istilah. Semoga Allah muliakan saya yang hadir. Gitu dulu Ustaz. Ini kita apa habis ini? Tanya jawab atau foto-foto Bu? Oh berarti gak ada tanya jawab ya. Foto-foto Ustaz. Fadal Ustaz, saya izin minum dulu boleh? Sambil dikembalikan ke Ustaz Fadli, Masya Allah. Ini ilmu tauhid tingkat tinggi, Masya Allah. Kita bersyukur pada malam hari ini. Saya jadi teringat nih, Al-Habib Umar ibn Hafid, Hafidhullah Ta'ala Warahmatuh. Beliau kalau nggak salah pernah ke sini ya, pernah ke Malakaya dan nginapnya juga di hotel ini, Habib Umar, betul, di Bahalap. Itu pernah bilang bahwasannya para mu'alaf, beliau mengutip hadis, para mu'alaf itu suci dan bersih. Karena dosa-dosa yang lalu, yang sebelum Islam itu dihapuskan, diganti dengan kenyemrangan Islam. Nah pada malam hari ini kita mendengarkan banyak nasihat dari Koko bagaimana menunjukkan kepada kita memilih Islam dengan tema kita Islam is my way, itu adalah satu jalan kemuliaan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, diambil ilmunya, diserap inspirasinya, ngecas iman, pulang. Enggak, ini kanan kok. Tapi kan ini kamera depan, jadinya nanti kalian akan kelihatan kiri. Tulisannya juga kebalik kan? Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ini terakhir, yakni sesi tanya jawab. Kita buka dua pertanyaan dulu, satu Ikhwan, satu Ahwat. Satu boleh tanya langsung, ngacung. Yang kedua boleh pakai kertas, tapi pakai kertas kebanyakan kadang-kadang ya. Atau tiga, bagi Anda penganut madhab paperless, boleh DM di Instagram, nanti dibacakan. Baik, dan kita yang tanya langsung dulu. Yang ngacungnya dari tadi, Alafu, Afwan, yang ngacung tadi dari tadi, yang benar yang enggak ya, yang pakai kupluk, yang pakai kupluk. Mic-nya ada lagi? Mic-nya ada lagi ya? Mic-nya? Atau di WA aja, di WA. Madhab paperless. Sebutkan nama, alamat, update status terakhir. Fadal Ustaz.
Assalamualaikum Tadi pagi kajian warahmatullahi di Bogor di wabarakatuh. Alamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tanggal 21 juga di Bogor. Izin bertanya kok, Di Asofia bagaimana siang. respon kita sebagai anak ketika tahu bahwa harta yang didapatkan orang tua kita berasal dari sumber yang haram? Dan bagaimana cara kita sebagai anaknya untuk menolak harta atau makanan yang diberikan orang tua kepada kita? Dan apakah kita sebagai anak bisa durhaka atau dosa besar ketika menolaknya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, bismillah, Masya Allah. Kalau kondisinya si anak ini dalam kondisi yang juga memang dia belum bisa untuk hidup sendiri. Contoh ya anaknya dia mungkin misalkan masih TK, masih belum akil balik lah, nggak bisa kerja, nggak bisa nyari duit sendiri. Maka itu jadi ru'soh untuk dirinya, ya. Dan dia nggak bisa minta, nggak bisa apa-apa, dan masih harus dalam tanggungannya. Ya. Ingatkah kita Nabi Musa ketika diangkat anak oleh istrinya Fir'aun, kan dikasih makannya juga oleh Fir'aun. Ya. Makanya kan Nabi Musa itu ketika bicara pengen dakwah ke Fir'aun kan, wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah kekeluhan di lidahku. Salah satu tafsirnya, kenapa minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Karena tadi udah pernah makan jasanya Firaun dalam kasus itu. Karena pernah dikasih makan, makanya dakwah paling berat itu ke orang tua ya. Karena kita terlalu banyak makan jasanya. Ya. Sehingga itu nanti kalau pengen yang berada di dunia dakwah, ada nasihat dari tafsiran ayat itu agar jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Supaya dimudahkan ketika berdakwah. Misal ya, guru SD ngelihat di depan ada restoran, itu kan punya orang tua murid saya. Dia makan di situ. Enggak minta digratisin, enggak. Tapi sengaja, dari sekian restoran dia sengaja datang ke situ. Beres makan, gurunya anak saya ya, gak usah bayar. Yes, berhasil gitu ya. Halal gak bagi dia? Halal gak? Halal. Tapi kalau suatu saat dia harus dakwahin yang punya restoran, pasti kena. Kamu bukannya dulu yang suka nebeng makan ya? Ya. Maka itu dia ya. Kalau untuk si anak yang tadi kondisinya seperti itu, itu masih ada ru'soh ya. Itu termaafkan. Tapi kalau kondisinya sudah mampu, bismillah untuk berdiri sendiri ya. Nyari nafkah sendiri karena memang dulu pernah ikut kajian Ustadz Budi Asari juga diingetin ya. Kewajiban orang tua ngasih nafkah ke anak tuh sebetulnya setelah akil balik selesai. Ya. Walaupun ya orang tua kalau udah sayang mah tetap aja udah segede apapun tetap ngasih duit ya. Nah tapi ketika bismillah yuk kita udah punya untuk bisa berdikari sendiri. Sekolah juga misalkan sudah lulus ya. Sudah bisa untuk ngelakuin sendiri maka silakan berusaha untuk mandiri. Meskipun kadarnya ya. Sambil bismillah mudah-mudahan Allah tolong jadi sukses, jadi bisa dakwah maliat, aku pakai yang halal juga bisa. Ya. Ya kan salah satu motivasi untuk supaya bisa sukses itu kan ada nasihat untuk urusan dunia kayak gini. Kalau orang udah sukses itu, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Ya. Tapi kalau orang belum jadi apa-apa, mau berucap seindah apapun, dianggap kentut tuh omongannya. Ini ya dagelan ya. Walaupun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi yuk jadi motivasi untuk kita yuk. Bismillah berdikari, sukses supaya lebih mudah berdakwanya. Ya. Kenapa Abdurrahman yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi, salah satu orang terkaya di Madinah. Abdurrahman juga dulunya orang kaya. Jadi kalau ngobrolnya sama-sama orang kaya nyambung gitu. Bisa untuk ngedakwahinnya. Sehingga yuk bismillah coba. Ya Allah, minta ke Allah. Ya Allah, saya pengen lepas dari ini. Mampukan saya ya Allah. Dapat kerjaan mungkin harus misalkan ya sebulan baru berapa, nggak terlalu besar, benar-benar cukup buat hidup, bismillah nggak apa-apa. Kalau kita hidup benar, jujur, lurus, takwa, pasti Allah berikan jalan. Ya, nanti sambil pelan-pelan, kita baikin, terus berbuat takwa, terus berbuat birrul walidain. Mudah-mudahan kalau Allah udah mau hidayah datang, mudah. Insya Allah. Ya, sambil dinikmatin tapi, karena kita tidak pernah diminta untuk mengubah manusia. Yang ngubah manusia Allah. Suatu saat kita dakwahin orang tua jadi soleh, Allah yang ngubah, kita jangan ngaku-ngaku. Gak jadi soleh juga malah kita dimarahin misalkan. Padahal kita udah berbakti, selagi niat kita lurus tetap jadi pahala, gak ada ruginya kan. Maka ya udah bismillah. Tinggal nanti balik lagi kondisi gimana. Kalau memang masih ada di kondisi yang memang untuk harus masih gak bisa untuk hidup sendiri, maka ada guru kami pernah memberi jawaban kayak tadi, masih ada ru'sohnya, gak apa-apa.
tapi sambil terus berusaha. Kok sebetulnya saya udah akil balik, tapi masih belum sanggup untuk berdiri sendiri. Ya udah, sambil berproses, sambil nyari terus jalan untuk bisa berdiri sendiri. Dan setiap harinya kan sambil nunggu proses itu tetap harus makan. Ya ada makan dari orang tua. Insya Allah mudah-mudahan Allah termasuk yang itu dimasukkan ke dalam yang tadi keringanan ya. Tapi terus benar-benar upayain minta tolong kepada Allah. Yuk buktiin, yuk bisa hidup sendiri, tenang aja. Karena kan yang penting cukup dan halal dan toyib. Bukan sekedar banyak ya. Maka semoga Allah tolong ya. Sehingga akhirnya bisa dimampukan. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Rabbal. Baik, sekarang yang awal nih, masuk nih, yang awal pertanyaan. Banyak kali pertanyaan. Saya nggak merhatiin tadi dulu. Yang paling jauh deh. Yang paling jauh, pojok berarti. Saya dari Bogor. Enggak, lokasinya. Lokasi, Iya. Ya. Ibu-ibu, mbak-mbak yang paling jauh. Yang datang ke sini itu harus lebih dari 5 jam, angkat tangan. Wih. Dari samping. Dari Matawarinya. Itu tetap angkat tangan tuh. Mungkin yang itu tuh. Ya. Tolong panitia awalnya, mic-nya di Jauh. Ada yang dari Merkurius? Kurang jauh. Minta tolong mikrofonnya, teman-teman panitia, mikrofonnya. Ya. Itu yang cadar hitam. Ya, Bapak yang bercadar hitam. Ya. Panitia? Panitia? Yap. Langsung aja. Kalau di sana bisa lega, kalau di Banjarbaru bisa pulang, bisa lega area. Ya, jadi secepatnya saya nyampe masih bisa tahajud, ya, dari subuh mungkin istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya saya mau bertanya, Daerahnya dari mana dulu? Jadi Koko nantang challenge yang terjauh. di Gunung Mas. Di mana tuh? Itu kayak Gunung Mas yang di hadis tadi itu. Di mana? Yang Gunung Mas yang di hadis loh ya. Gunung Mas di hadis dari Uhud berarti. Uhud Arab. Beneran dari Uhud ya kali. Uhud Arab gitu kok. Masya Allah. Berapa jam ke sini Mbak? Lama 4 jam. La haula wala quwata illa billah. Berarti paling banyak pahalanya ya. Kalau jalannya nggak rusak kok. Iya. Karena jalan yang rusak jadi bisa 5 jam. La haula wala quwata. Kalau macet 9 jam. Nggak macet nggak, cuman jalan Tambah yang mogok rusak. 12 jam. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ustazah, tafadhol. Oh, sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana cara memberitahu orang dia ini niat mau nyumbang, kayak misalkan dia ini mau nyumbang ke masjid, tapi cara mencari duitnya dengan cara berjudi, dengan duit judi, tapi dia menganggap duitnya itu duit halal dan dia menghalalkan semua cara, tapi niat dia baik kok. Iya. Dia beranggapan kalau Allah tuh nerima semua amalnya, padahal cara dia salah dan jelas-jelas itu tuh udah bertentangan, tapi dia membenarkan segala hal. Ya, baik, bismillah. Makasih Ustazah. Jazakillahu khairan. Baik, bismillah ya. Isinya ya memang harus disampaikan ya. Suatu amalan itu nanti kan kebagi dua. Ada yang sah, ada yang diterima. Kira-kira kita lebih butuh yang mana? Yang sah atau yang diterima Allah? Diterima ya. Karena sekedar sah lebih mudah. Sekedar rukun dan syarat terpenuhi. Contoh, sholat abis main futsal masih bau ketek, masih keringetan, sekedar wudhu, nutup aurat, itu juga sholatnya lupa rokaat. Sambil tanah cemong-cemong di mana-mana, ya bisa jadi sah. Tapi kalau sah belum tentu keterima, mungkin cuma menggugurkan kewajiban. Tapi kan kita butuhnya yang keterima. Kalau keterima, syaratnya kan 2. Niatnya benar, 1 niatnya benar, 2 caranya benar.
Gimana niat yang benar? Ya lillahi ta'ala, murni karena Allah saja, bukan karena pengen dipuji orang dan lain-lain. 2, caranya benar, ngikutin yang dicontohin Rasul. Sehingga misalkan, itu kalau ada orang yang kayak gitu, ibarat kayak orang, aku pengen tambah soleh, makanya aku tadi sholat subuhnya 6 rakaat. Nggak bisa, ya. Karena memang tata caranya 2 rakaat. Kayak tadi, kita pengen sedekah, zakat, ya zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Tapi dengan cara yang Allah nggak ridho, ya udah. Dosa judinya tetap ada, capek-capek ngumpulinnya, tapi nggak dianggap oleh Allah jadi kebaikan. Ya, makanya kan repot kan, ketika udah punya uang haram, itu kan peruntukannya kalau kita nyerahin ke kayak misalkan Laznas ya, lembaga amil zakat gitu. Mereka ada peruntukannya tuh, nggak boleh sembarangan, nggak boleh serba yang mana aja mau minta dikasih, enggak. Harus ada peruntukan kayak misalkan untuk maslahat umum, bangun MCK, bangun jembatan ya. Itu sih isinya ya. Tapi yuk saya harus jawab, cara mutlaknya nggak ada. Karena yang bolak-balik hati adalah Allah. Tugas kita sekali lagi cuma nyampein ingat, tapi tolong diingat, dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Nggak bisa ya. Karena perintah dari Allahnya, Al-Ghoshiyah ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ya. Jadi tugas kita udah yang penting jadi amal. Ngelakuin aja lillahi ta'ala. Dia jadi baik, Allah yang ubah. Kita gak boleh ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik, selagi niat kita benar tetap jadi bekal, jadi pahala, jadi amal soleh. Gak rugi. Kita kan meninggal gak ditanya, udah berapa orang yang kamu bikin tobat? Udah berapa yang kamu bikin mualaf? Enggak kan? Ya. Enaknya urusan sama Allah kan kayak gitu ya. Contoh, kalau kita diajak sedekah lah misal. Terus tiba-tiba kitanya ngasih, yuk bangun masjid yuk, ya udah saya ikut sedekah. Misal kitanya meninggal duluan sebelum masjidnya jadi. Dan kita tahu di akhir alam kehidupan, di akhir hari akhir kan kita diberikan buku catatan amal. Terus misalkan kita ngecek, kok gak ada ya di catatan amal saya? Kan waktu itu saya sedekah buat bangun masjid. Terus nanya misalkan ke Allah, ya Allah engkau pasti tahu waktu itu aku sedekah. Kenapa gak kecatat di buku catatan amal saya ya Allah? Gak mungkin Allah yang ngejawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak gitu konsepnya bos ya. Jadi ya kayak tadi ya. Kita udah sedekah, meninggal duluan masjidnya belum jadi, tetap pahala cair duluan, enak sama Allah. Kita udah nasehatin, orangnya masih belum mau berubah, tetap jadi pahala. Kapan jadi berat kalau kita ngewajibin, aku gak mau, aku dakwahin dia lagi, dianya juga gak berubah-berubah. Kita gak disuruh ngubah orang. Nikmatin aja. Allah takdirin kita kenal sama dia, pasti ada alasannya, gak ada yang kebetulan. Nikmatin itu jadi ladang amal. Dia adalah ladang amal dakwah bagiku, aku jadi punya pahala karena kenal dia. Coba, pengen dapat pahala dakwah, tapi setiap ketemu orang udah soleh semua, ya dakwahin siapa? Ya. Justru kan akhirnya ketemu yang belum, ya udah. Lagian kalau suatu saat Allah mau, Allahu alam. Bisa suatu saat dianya yang jadi lebih takwa daripada kitanya. Kitanya yang sekarang bisa ngaji pun mungkin karena punya seorang ibu bisa ngaji. Ya alhamdulillah suami saya mampu kok. Kenapa mampu? Ya kan dulu kuliahnya tinggi. Kenapa kuliahnya tinggi? Ya kan dulu mertua kami mampu. Kenapa mertuanya kaya? Ya kalau kayak gitu mah Allah yang bikin kaya. Ya. Berarti kan pertanyaannya, kita yang udah nyampe sini, karena kitanya yang sudah soleh-soleha, atau karena Allah yang tolong? Allah yang tolong, ya udah bisilah. Dan ini juga sedang diberikan pertolongan untuk kita punya ladang pahala amal baru. Udah silakan, nikmati. Saya nggak bisa jawab bahwa nanti ada cara mutlaknya untuk bikin orang pasti dia untuk berubah. Enggak, itu kuasa Allah soalnya. Ya. Tugas kita yang penting setiap kali kejadian itu yang kita pikirin adalah gimana caranya kejadian ini bikin saya tambah dekat sama Allah. Tambah banyak amalnya, maka bismillah, nikmatin. Makin panjang lama dakwahinnya berarti kan makin banyak juga pahala yang didapat. Ya, terlepas dia nanti kita meninggal belum tobat pun tetap dapat pahalanya, gak rugi. Daripada misalkan disuruh akhirnya dia berubah tapi Allah gak terima jadi amal semua dakwah kita. Bagi juga ya. Tugas kita cuma tadi, doain. Karena kalau kita doain, malaikat doain hal yang sama buat kita. Dakwahin, kalau kenal, punya kontaknya, yuk ajak ngobrol gitu ya. Dan yang paling penting jaga hati tetap bersih ya.
Karena kadang ada orang yang paling kurang beruntung, yang paling sial. Siapa kok? Orang yang mergokin orang maksiat. Misalkan, kok dia beneran maksiat loh kok. Tapi ternyata malamnya tobat nasuha. Kita yang ngelihat dia maksiat, masih ngegibahin sampai bulan depan. Aduh, yang maksiat dia yang dapat dosa kita. Rugi gak? Rugi. Ini mah misal ya. Kalau ada di luar sana kadang suka ada yang lebih julid sama mikirin urusan dosa-dosa orang lain. Ya. Dan tapi kalau misalkan, ini mah misal sekali lagi. Ya, insya Allah kakaknya tidak begitu. Maka sudah, tugas kita mah jaga hati tetap bersih aja. Bismillah. Mau apa, karena surga kita bukan di kelakuan orang, meninggal juga gak ditanya kelakuan orang. Bismillah insya Allah. Nikmatin itu jadi ladang amal aja. Ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ini masih mau tanya banyak, tapi jamnya udah malam nih. Insya Allah, semoga Allah berfirman kita kembali di waktu-waktu kebaikan berikutnya. Amin. Ya Rabbal. Baik, untuk sementara segini perjumpaan kita agar lebih berkah, kita tutup dengan doa. Izin ya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati, ya. Allah pasti mendengarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ini hamba-hambamu yang kau datangkan hari ini ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bersujud, mendirikan tahajud, menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-hamba yang kau pilih untuk pulang ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Kau ampuni ya Allah. Kami mohon jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, selalu titipkan hidayah ini di hati kami sampai kami menutup usia kami ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir kepada maksiat. Jadikan setiap kali kami akan berbuat dosa selalu Engkau gagalkan ya Allah. Dan juga kami memohonkan kepadamu ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezoliman Zionis Israel laknatullah. Menangkan mereka dari penjajah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menistakan agama kami dan membunuh saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang Kau takdirkan harus wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri dengan iman mereka ya Allah. Sungguh kami sering gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Maka izinkan kami bisa selalu dalam pihak yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berkahi orang tua kami dan guru-guru kami. Angkat tinggi derajatnya, hapus dosa-dosanya, terima amal solihnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya Allah. Dan ya Allah, kami titipkan masa depan kami, anak-anak kami. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafizillah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli miladunka zuriyatan taibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhurni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi siapapun yang jadi wasilah diadakan majelis ini ya Allah. Kau yang kumpulkan kami di sini, kami mohon kumpulkan kami juga di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah,
Jadikan kami hamba-hambamu yang kau pilih untuk bisa istiqomah dalam ketaatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati, dan saya tidak bisa apa-apa. Semoga Allah yang memasukkan apapun yang disampaikan ke hati pendengarnya, dan kita menjadi hamba Allah yang tambah bertakwa sampai husnul khotimah nanti insya Allah. Dan jika ada kebaikan, seluruhnya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC. Sekelas